Kontribusi pendidikan terhadap kesuksesan ekonomi. Setiap masyarakat di seluruh dunia ini senantiasa menghendaki kesejahteraan, khususnya untuk kesejahteraan fisik. Mereka secara praktis bersama mengembangkan sistem, mengatur bagaimana seluruh anggotanya berproses memperoleh kesuksesan, mengupayakan distribusi pemuasan kesejahteraan, serta menjamin bagaimana alokasi wahana kesuksesan tersebut dapat dianugerahkan kepada pihak-pihak yang berhak memperolehnya. Dalam kaitan tersebut, terminologi sosiologi memfokuskan tentang kesejahteraan dan sistem kesejahteraan fisik tersebut dalam suatu wadah sub kajian bernama lembaga sosial ekonomi. Selain itu, keyakinan umum tersebut juga bukanlah hal yang baru. Puluhan tahun yang lalu ketika politik etis diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda berhasil membentuk pola pemikiran masyarakat kita tentang pendidikan dan kesuksesan ekonomi. Para pribumi berpikir masyarakat kita tentang pendidikan dan kesuksesan ekonomi. Bentuk koloniologi mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan pada instansi-instansi pemerintah kolonial, meskipun posisi mereka hanya sebagai pegawai rendahan. Namun, keberadaan mereka yang telah mendominasi lembaga birokrasi kolonial berhasil menggeser persepsi masyarakat. Lembaga pendidikan tempatnya sekolah dianggap sebagai tangga strategis untuk meraih kemampanan hidup tanpa harus melukai usaha-usaha ekonomi lain yang tampaknya lebih lambat dan berisiko tinggi untuk mengalami kegagalan. Dalam buku Replita 2, apa yang ditulis dalam buku Replita 1 ditegaskan kembali dengan mengatakan bahwa landasan dan arah kebijakan dasar pembangunan di bidang pendidikan antara lain adalah 1. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan di dalam dan di luar sekolah. 2. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas landasan filsafat negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan membentuk manusia-manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab dan menyuburkan sifat demokrasi dan penuh tanggung jawab. 3. Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Akhirnya kita perlu amati lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena masyarakat kita. Studi sosial pendidikan tidak berusaha memberi solusi untuk bernuansa etis, akan tetapi kajian teorisnya berusaha memberikan gambaran objektif tentang seluruh komponen yang mempengaruhi konstruksi hubungan antara pranata pendidikan dan pranata ekonomi. Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia, yaitu tentang terdidiknya dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Apabila keempat negara ini telah berhasil mengirim tentang tenaga kerjanya terampil dan profesional untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia, maka Indonesia baru saja dalam tingkat mengirim tenaga kerja untuk pekerjaan besar, seperti ada perubahan paradigma agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah sumber daya manusia dan bisa semakin mendirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus direfleksikan total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dan
berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian, harapan dan terciptanya SDM mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk apa SDM diciptakan kalau hanya menjadi perpanjangan sistem kapitalisme global dan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional? Pendidikan yang merupakan suatu proses pemberdayaan untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat lokal, kepada masyarakat bangsanya, dan kemudian kepada masyarakat global. Sayangnya, pendidikan di negeri kita yang masih banyak perlu dibenahi karena populasi penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan tidak meratanya penyebaran produk, sehingga sistem pendidikan yang kita miliki belum tertata dengan baik, sehingga mutu pendidikan di Indonesia yang akan semakin parah apabila tidak segera dibenahi. Sudah, Satri? 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 Kontribusi pendidikan terhadap kesuksesan ekonomi. Setiap masyarakat di seluruh dunia ini senantiasa menghendaki kesejahteraan, khususnya untuk kesejahteraan fisik. Mereka secara praktis bersama mengembangkan sistem, mengatur bagaimana seluruh anggotanya berproses memperoleh kesuksesan, mengupayakan distribusi pemuasan kesejahteraan, serta menjamin bagaimana alokasi wahana kesuksesan tersebut dapat dianugerahkan kepada pihak-pihak yang berhak memperolehnya. Dalam kaitan tersebut, terminologi sosiologi memfokuskan tentang kesejahteraan dan sistem kesejahteraan fisik tersebut dalam suatu wadah sub kajian bernama lembaga sosial ekonomi. Selain itu, keyakinan umum tersebut juga bukanlah hal yang baru. Puluhan tahun yang lalu, ketika politik etis diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda berhasil membentuk pola pemikiran masyarakat kita tentang pendidikan dan kesuksesan ekonomi. Para pribumi berpikir masyarakat kita tentang pendidikan dan kesuksesan ekonomi. Bentuk koloniologi mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan pada instansi-instansi pemerintah kolonial, meskipun posisi mereka hanya sebagai pegawai rendahan. Namun, keberadaan mereka yang telah mendominasi lembaga birokrasi kolonial berhasil menggeser persepsi masyarakat. Lembaga pendidikan, tempatnya sekolah, dianggap sebagai tangga strategis untuk meraih kemampanan hidup tanpa harus melukai usaha-usaha ekonomi lain yang tampaknya lebih lambat dan berisiko tinggi untuk mengalami kegagalan. Dalam buku Replita 2, apa yang ditulis dalam buku Replita 1 ditegaskan kembali dengan mengatakan bahwa landasan dan arah kebijakan dasar pembangunan di bidang pendidikan antara lain adalah: 1. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan di dalam dan di luar sekolah. 2. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas landasan filsafat negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan membentuk manusia-manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dan menyuburkan sifat demokrasi dan penuh tanggung jawab. 3. Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Akhirnya kita perlu amati lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena masyarakat kita. Studi sosial pendidikan tidak berusaha memberi solusi untuk bernuansa etis, akan tetapi kajian teorisnya berusaha memberikan gambaran objektif tentang seluruh komponen yang mempengaruhi konstruksi hubungan antara pranata pendidikan dan pranata ekonomi. Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia, yaitu tentang terdidiknya dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Apabila keempat negara ini telah berhasil mengirim tentang tenaga kerjanya terampil dan profesional untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia, maka Indonesia baru saja dalam tingkat mengirim tenaga kerja untuk pekerjaan besar seperti pemburu pabrik, Satri, ini benar, salah menang. Pak sudah baru 5 menit. Belum menang, saya baca salah. Salah menang. Nanti baru potong. Oleh karena itu, harus ada perubahan paradigma agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah sumber daya manusia dan bisa semakin mendirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus direfleksikan total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian, harapan dan terciptanya SDM mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk apa SDM diciptakan kalau hanya menjadi perpanjangan sistem kapitalisme global dan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional? Pendidikan yang merupakan suatu proses pemberdayaan untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat lokal, kepada masyarakat bangsanya, dan kemudian kepada masyarakat global. Sayangnya, pendidikan di negeri kita yang masih banyak perlu dibenahi karena populasi penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan tidak meratanya penyebaran produk, sehingga sistem pendidikan yang kita miliki belum tertata dengan baik, sehingga mutu pendidikan di Indonesia yang akan semakin parah apabila tidak segera dibenahi.